Kak Asti, kalau aku baca Yasin 41 kali plus Al-Mulk, pahalanya untuk almarhum mamah tercintaku bisa ya? Dan apakah ada sholawat yang dibaca yang pahalanya juga untuk almarhum mamah? Oke, jadi Kak Lufli ini pertanyaan bagus banget, Masya Allah, berkah barokah ya untuk Kak Lufli. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan Kak Lufli ini menginspirasi teman-teman nih. Jadi segala bentuk kebaikan itu boleh dihadiahkan untuk orang tua atau orang tua yang sudah meninggal. Seperti membaca Al-Quran, baca Yasin itu kan membaca Al-Quran ya. Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk itu kan membaca Al-Quran ya. Itu boleh dihadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan orang tua kita yang masih sehat pun, sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca atau kita meniatkan membaca Al-Quran itu untuk orang tua kita, itu pahalanya pun ngalir ke beliau-beliaunya. Nah makanya untuk teman-teman yang kalau lagi kegiatan apapun tiba-tiba selintasan set gitu ingat orang tua, ingat orang tua, ingat nenek gitu, atau siapa yang leluhur-leluhur kita, orang tua kita, langsung aja kirim Al-Fatihah untuk beliaunya. Dan itu insya Allah nyampe. Dan jangan lupa sebutkan namanya, Fulan bin Fulan. Kabar baiknya gak cuman itu, segala kebaikan itu pasti mengalir. Apa aja sih contohnya? Kebaikan-kebaikan itu baca Al-Quran tadi ya, Yasin dalam Mulk, sholawat apa? Sholawat apa aja. Mau sholawat Jibril, mau sholawat Munjiat, mau sholawat Nariyah, mau sholawat Adrikni, mau sholawat Tibil Kulub, mau sholawat Ibrahimiyah. Semuanya bisa dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah tiada. Lalu apalagi? Haji, umroh, sedekah, dan berbagai kebaikan lainnya. Nah makanya untuk teman-teman yang mengamalkan surat Yasin 41 kali dan Al-Waqiah gitu ya, sebelum memulai, makanya kan di VT-VT saya selalu saya bilang, yang pertama istighfar dulu sebelum memulai. Kita berwudu lalu beristighfar 3 kali, kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali atau 7 kali. 7 kali itu ditujukan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Kemudian kedua orang tua kita, baik yang sudah masih sehat atau yang sudah tiada. Kemudian K.J. Abdul Ghafur, kemudian guru-guru kita, lalu membaca doa kedua orang tua. Supaya apa? Supaya surat Yasin yang kita baca itu pahalanya juga mengalir ke beliau-beliaunya dan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa saya suka banget sama amalan Yasin 41 kali. Karena Yasin 41 kali itu untuk ke orang tua itu insya Allah nyampe. Walaupun kita, ya orang tua saya masih sehat ya Alhamdulillah ya. Tapi maksudnya untuk mendoakan gitu ya, itu insya Allah cespleng banget. Plus Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga untuk doakan orang tua, anak, suami, itu insya Allah mustajab banget. Al-Fatihah 49 kali ya, yang ada di buku Sukses Jalur Langit K.J. Abdul Ghafur. Nah ini istilah itu kayak ibadah andalan saya lah gitu. Dan banyak yang nanya, Kak kok amalannya itu aja sih? Ya memang itu gitu loh. Itu tapi saya istiqomah dari dulu nggak pernah berubah gitu. Nah jadi untuk Kak Lufli tetap semangat, dan insya Allah Kak Lutfi anak yang soleh untuk orang tuanya Kak Lutfi. Ya, Al-Waqiah, Yasin, sholawatnya jangan diputus ya, diterusin. Karena gak semua orang diberikan rezeki, diberikan rahmat berupa istiqomah mengamalkan membaca surat Yasin, Al-Waqiah, dan sholawat. Nah jadi kalau misalkan teman-teman nih yang kayaknya kok kalau belum sholawat rasa kurang ya gitu, kayaknya kok kalau belum baca Al-Quran, belum baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, kok kayaknya gak enak ya kayaknya, itu harus bersyukur. Teman-teman harus bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk rahmat, dan bentuk rezeki. Jadi sebenarnya maaf kata nih, kalau misalkan teman-teman gak punya uang gitu ya, kan minta kekayaan itu kan level yang paling rendah. Nah terus kita mintanya apa? Level yang paling tinggi, kita minta ketetapan iman kita.
Iman itu apa? Iman itu adalah pada saat azan kita bergegas untuk sholat. Itu nikmat banget teman-teman. Pada saat selesai sholat kita bisa berzikir. Aduh, itu nikmat banget. Terus jam 3 kita bisa bangun. Masya Allah, itu tuh gak bisa dibayar dengan uang. Kalau kita otomatis gitu ya, jam 3 kebangun, Masya Allah, itu artinya undangan dari Allah. Itu tuh kita mau ngapain aja, curhat, cerita, aduh itu Masya Allah, kesempatan banget untuk kita melakukan amalan-amalan atau hadiah atau mendoakan orang tua kita. Jadi untuk teman-teman tetap semangat istiqomah ya, dan insya Allah semua dari kita selalu dalam keberkahan, rahmat, dan kasih sayangnya Allah. Assalamualaikum.